Martial Master 5887. Orang tua berjubah putih memandang Qin Chen dengan bingung, menjepit jari-jarinya dengan lembut, dan mengerutkan kening. Sungguh nasib yang aneh. Junior, tahukah kamu bagaimana dia jatuh? Qin Chen berkata, ceritanya panjang. Saat itu, dunia bawah dihancurkan. Menghasut invasi laut semesta, Kaisar Senior Mekong dijebak oleh beberapa orang kuat di Laut Semesta Selatan, dan akhirnya mati bersama Kaisar Dunia Bawah. Salah satu dari 4 kaisar besar dunia bawah. Pergi, hanya asal mula jantung angkasa, yang akhirnya didapat oleh juniornya. Adapun daun wukong, junior ini juga mendapatkannya dari keturunan pendahulu Kaisar Mekong. Mati bersama Kaisar Netherworld, satu dari 4 kaisar besar di dunia bawah. Orang tua berjubah putih itu mengerutkan kening. Kamu benar, Kaisar Dunia Bawah. Bukan Kaisar Dewa Dunia Bawah. Qin Chen, dia berkata, itu Kaisar Dunia Bawah. Bukan Kaisar Dewa Dunia Bawah. Tingkat budidaya 4 kaisar besar di dunia bawah semuanya berada di puncak kaisar. Dan Kaisar Dunia Bawah bahkan setengahnya. Jika dia bukan Kaisar Dewa Tiri, bagaimana dia bisa menjadi Kaisar Dewa? Qin Chen masih sangat yakin dengan tingkat budidaya Kaisar Netherworld. Meskipun lebih baik dari Kaisar Puncak di lautan alam semesta, tingkat budidayanya bahkan tidak sampai setengah langkah Kaisar Dewa. Orang tua berjubah putih berkata dengan sungguh-sungguh, karena Kaisar Dunia Bawah bukanlah Kaisar Ilahi, maka orang-orang yang merancang untuk menjebaknya saat itu semuanya adalah Kaisar Ilahi. Qin Chen, dia selalu merasakan kata-kata itu. Lelaki tua berjubah putih agak tidak bisa dijelaskan. Mengapa orang yang membunuh atau menjebak Kaisar Mekong haruslah Kaisar Dewa? Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan Kaisar Dewa, tapi 2 Kaisar Puncak. Salah satunya adalah Sage Agung Siu dari masyarakat naga hitam di Laut Alam Semesta Selatan, dan yang lainnya adalah Mo Yun Gubo dari kota Nanyuan. Keduanya mereka adalah Kaisar Puncak. Kaisar Puncak, Kaisar? Tidak mungkin. Pria tua berjubah putih itu menggelengkan kepalanya dengan serius. Matanya menegaskan, dengan kekuatan junior yang diakui oleh pohon ilahi Wukong, meskipun miliknya budidaya mungkin adalah Kaisar Puncak yang Anda katakan, dia sama sekali bukan Kaisar Puncak belaka. Kaisar dapat membunuh siapapun, bahkan jika lawannya adalah orang dari dunia bawah. Orang tua berjubah putih berkata dengan sungguh-sungguh, nasib dari dunia bawah dan lautan alam semesta yang independen. Takdir dari 4 kaisar agung memang lebih tinggi daripada takdir yang kuat di lautan alam semesta. Tapi, tidak mungkin, seperti yang Anda katakan, orang ini akan dibunuh oleh Kaisar Puncak tanpanya kekuatan eksternal setingkat Kaisar Dewa lainnya. Saya yakin akan hal ini. Qin Chen bertanya-tanya, mengapa ini? Kaisar Mekong hanya itu. Dia hanyalah seorang Kaisar Puncak. Mengapa senior di depannya begitu yakin? Orang tua berjubah putih itu berkata dengan sungguh-sungguh, apakah menurutmu orang yang dikenali oleh pohon ilahi Wukong akan tumbang begitu saja? Meskipun pohon ilahi Wukong ini adalah harta milik saya saat itu, nyatanya, itu adalah sumber ruang yang lahir dan besar di alam semesta. Itu adalah harta karun yang hanya saya dapatkan secara kebetulan dan mendapat persetujuannya. Mereka yang mendapatkan persetujuannya adalah mereka yang sangat beruntung, seperti Anda dan yang sebelumnya. Mereka tidak akan pernah mudah jatuh. Bahkan jika yang sebelumnya hanya mendapat sehelai daun dari pohon ilahi Wukong, dia tidak akan pernah bisa mati dengan mudah dalam pertempuran dengan level yang sama. Bahkan menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dewa biasa, dia akan mati memiliki berkah takdir khusus dan memiliki kesempatan untuk mati. Melarikan diri. Itu pasti, diberkati oleh keberuntungan dan takdir. Qin Chen terkejut bahwa pohon ilahi Wukong memiliki efek seperti itu. Sambil memikirkannya, Qin Chen menggelengkan kepalanya. Senior, saya tidak tahu junior ini. Tetapi Kaisar Senior Mekong mati karena ini. Itu saja, biarkan saya yang menghitungnya. Berjubah putih terlalu malas untuk terus bertanya pada Qin Chen. Setelah selesai berbicara, dia langsung mengangkat tangannya, berdengung,
dan melihat kekuatan ruang yang tak terlihat melonjak dalam sekejap dan bumi, seolah-olah bersentuhan dengan semacam takdir surgawi. Hei, ini jalan takdir. Bukan, ini jalan luar angkasa, tapi sebenarnya bisa berkomunikasi dengan sungai takdir. Mata Qin Chen menyipit, dan diam-diam dia terkejut pria berjubah putih di depannya jelas menggunakan jalan luar angkasa. Tapi di mata Qin Chen, hal itu secara misterius memicu aura takdir tertentu, yang menyatu dengan kekuatan takdir antara langit dan bumi. Perasaan ini memberinya kejutan yang kuat. Bisakah luar angkasa juga memicu takdir? Ketika Qin Chen diam-diam terkejut, lelaki tua di depannya yang sedang membuat perhitungan tiba-tiba mengerang, dan tubuh ruang kosongnya bergetar hebat, seolah-olah akan pecah. Tidak bagus. Orang tua itu tersentak, membuka matanya, dan buru-buru menghentikan perhitungannya. Dengan keras, tubuhnya bergetar dan dia terengah-engah. Tubuhnya tidak stabil dan hampir roboh di tempat. Kondensasi, kekuatan ruang yang tak terlihat datang dan membekukan tubuh fisiknya. Baru kemudian tubuhnya yang berfluktuasi dengan hebat akhirnya menjadi stabil. Tapi itu jelas jauh lebih ilusi. Terlihat jelas bahwa dia mengalami banyak trauma, dan wajahnya tampak seperti baru saja selamat dari bencana. Nasib menjadi bumerang, mata Qin Chen menyipit. Pria tua berjubah putih itu sepertinya mendapat serangan balik dari kekuatan takdir. Tapi bukankah pihak lain baru saja membuat perhitungan tentang Kaisar Puncak seperti Kaisar Senior Mikong? Berdasarkan kekuatan lelaki tua berjubah putih di depannya, diperkirakan mustahil bagi seorang Kaisar Puncak untuk melakukan serangan balik oleh kekuatan takdir. Luar biasa. Mengapa nasib Kaisar Mikong diselimuti oleh kekuatan tak kasat mata yang bahkan aku tidak bisa menghitungnya? Kali ini, ada keterkejutan di mata lelaki tua berjubah putih itu. Keberadaan pihak lain sepertinya hanya sekedar perkenalan. Namun perkenalan ini cukup penting, seperti penghubung dalam takdir yang penting. Tautan ini adalah sangat kecil, tapi bisa memicu hubungan dari tautan ini. Itu ada, tapi sangat menakutkan. Bahkan aku tidak tahu bagaimana bisa ada takdir yang begitu aneh di dunia ini. Kenapa aku tidak menyadarinya sama sekali kapan junior itu datang ke sini terakhir kali? Ada kegembiraan yang tak ada habisnya di mata lelaki tua berjubah putih itu. Terkejut. Semakin tinggi dia berdiri, semakin aneh dia merasakan masalahnya. Senior, apa yang kamu bicarakan sebelumnya? Qin Chen tidak bisa tidak bertanya-tanya. Orang tua berjubah putih berkata dengan sungguh-sungguh, saya telah menghitung takdir Mikong sebelumnya, dan menemukan bahwa takdir orang ini diselimuti oleh kekuatan yang sangat menakutkan, seperti bidak catur, ditempatkan di suatu tempat pada saat kritis. Dia adalah posisi kunci, tapi dia adalah orang yang dikenali oleh pohon ilahi Wukong. Bagaimana dia bisa menjadi bidak catur? Seberapa kuat dia bisa memanipulasi nasib seseorang yang dikenali oleh pohon ilahi Wukong? Orang tua itu berkata semakin banyak, terkejut. Jadi, kematiannya juga dirancang. Belum lagi orang yang membunuhnya adalah Kaisar Nether dari dunia bawah. Di bawah campur tangan kekuatan seperti itu, apapun bisa terjadi, bahkan minum air pun akan membuatnya tersedak. Bunuh dia, Kaisar Puncak. Qin Chen, orang tua berjubah putih berkata pada suatu saat bahwa bahkan Kaisar Dewa mungkin tidak dapat membunuh Kaisar Miukong, dan pada saat berikutnya dia berkata bahwa Kaisar Miukong bisa mati bahkan jika dia minum air. Ini hanya itu saja, aku tidak bisa lagi membatalkan nasibnya. Sekarang biarkan aku menghitung nasibmu. Jika nasibmu juga dimanipulasi oleh orang lain dan menjadi bidak catur di papan catur, maka aku akan melakukannya benar-benar menjadi bahan tertawaan alam semesta ini. Pria tua berjubah putih menyelesaikan kata-katanya dan buru-buru menghitung nasib Qin Chen. Senior, tunggu sebentar. Nasib junior ini sangat aneh. Lebih baik para senior tidak membuat perhitungan biasa. Qin Chen buru-buru memanggil pihak lain sebelumnya. Dewa klan surgawi hampir kehilangan akal sehatnya, dia menghitung takdirnya sendiri. Dialah yang benar-benar mengendalikan jalan takdir. Ya,
lelaki tua di depannya menggunakan ruang untuk memasuki Tao terluka lebih serius. Bagaimanapun juga, lelaki tua berjubah putih di depannya hanyalah sisa jiwa. Hahaha, setelah mendengarkan kata-kata Qin Chen, lelaki tua berjubah putih itu tertawa terbahak-bahak. Junior, jangan khawatir. Apa yang terjadi barusan hanyalah kecelakaan. Dengan tingkat kultivasimu saat ini, apalagi aku hanya menghitung milikmu takdir. Meskipun itu untuk memata-matai kehidupan masa lalu dan masa depanmu, aku khawatir itu mudah. Sialan. Seluruh tubuh mulai menghilang perlahan, seolah tertiup angin topan. Apa yang terjadi? Orang tua itu bingung. Saya belum menghitung apapun dengan cermat. Lalu mengapa ini terjadi? Saat dia mengintip nasib Qin Chen, lelaki tua berjubah putih itu sepertinya melihat sepasang mata yang kejam, jauh di atas sungai takdir, menatap semua orang dan menatapnya. Di bawah tatapan ini, lelaki tua berjubah putih itu merasa dirinya sekecil semut saat ini. Di bawah mata ini, apalagi sisa jiwanya, seluruh takdir hanyalah bidak catur di telapak tangannya. Ini, keberadaan macam apa ini? Lelaki tua berjubah putih itu tertegun, melihat tubuhnya yang hilang, tidak mampu menghentikannya sama sekali. Aku, sisa jiwaku akan hilang. Orang tua berjubah putih itu mulai gemetar. Kekuatan takdir. Tiba-tiba, suara rendah terdengar. Itu adalah Qin Chen yang buru-buru mengaktifkan kekuatan takdir di tubuhnya. Dalam sekejap, kekuatan takdir yang tak ada habisnya turun dan langsung menyelimuti sisa jiwa lelaki tua berjubah putih di depannya. Junior, jangan sia-siakan usahamu. Orang tua berjubah putih itu tersenyum pahit. Awalnya aku ingin mencampuri nasibmu. Tapi aku tidak menyangka karena aku memata-matai nasibmu 2 kali. Aku menyinggung kekuatan tertentu dalam kegelapan, dan aku akan mati di sini. Aku ceroboh, setelah aku mati, kamu dapat mencoba menaklukkan pohon ilahi Wukong. Apakah kamu dapat menaklukkannya atau tidak tergantung pada nasibmu? Sialan, apa yang terjadi? Sambil menghela nafas, di tengah kalimat, seluruh orang tertegun sejenak. Karena saat kekuatan takdir Qin Chen bersentuhan dengan sisa jiwanya yang akan runtuh dan menghilang, langsung membeku dan berhenti menghilang. Apa yang terjadi? Orang tua berjubah putih itu tercengang. Qin Chen, kaisar dewa setengah langkah yang baru saja menerobos, benar-benar dapat menstabilkan jiwanya yang tersisa. Apakah kamu bercanda? Salah, tiba-tiba, lelaki tua berjubah putih itu terkejut. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba menatap Qin Chen dengan ngeri. Kamu, matamu. Pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa Qin mata Chen sama dengan yang pernah dia lihat sebelumnya. Sepasang mata kejam yang terlihat di atas sungai takdir sangat mirip, seolah-olah diukir dari cetakan yang sama. Aku mengerti. Orang tua berjubah putih itu sepertinya telah memahami sesuatu, dan menunjuk ke arah Qin Chen dengan jari gemetar. Kamu, Kaisar Mikong mati karena kamu. Bersambung.